Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita boleh ada di hari yang pertama pada minggu yang baru ini. Dan hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2020. Sebelum saya bagikan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan datang duduk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan pagi ini dapat menguatkan kami dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk hari ini 11 Oktober tahun 2020 dengan judul Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Ibrani 9 ayat 6, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Sekali lagi, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ibrani 9 ayat 6. Kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa. Tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukum dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kambing, di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa ini. Dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan atau kambing Azazel tadi. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Luar biasa simbol-simbol ini, saudara-saudara. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang, dalam pelayanan tempat kudus duniawi, dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, juru selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar, melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah, darah persembahan karena dosa. Juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa. Dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci surgawi. Jadi saudara, inilah pekerjaan yang ada di bilik yang pertama, bilik kudus, di mana imam-imam membawa darah itu yang adalah simbol dari pengorbanan domba atas dosa-dosa manusia pada waktu itu, dosa-dosa kita,
di bawah ke dalam. Dan semua sebenarnya simbolnya ini adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah imam besar, tetapi Yesus itu juga adalah domba. Dia adalah korban untuk menghapus dosa kita manusia. Dosa dunia ini, dosa semua manusia yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya inilah jaminan kepada kita. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa keselamatan itu sudah dapat kita peroleh karena Yesus, maka kita pasti memperolehnya. Tuhan memberkati saya dan saudara dalam renungan kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dapat kami menggunakan hidup kami ini untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih untuk pengorbanan yang besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai pada saat ini kami percaya, kami yakin bahwa Allah begitu mengasihi kami. Pimpin kami hari ini dalam semua aktivitas kami di hari pertama minggu pekerjaan ini. Allah berkenan memberkati. Bagi umat-umat Kristen yang lain yang beribadah pada hari ini, Allah memberkati kehidupan mereka pula. Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa dan kekurangan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.